Kettle atau Pentaho Data Integration. Di video ini kita akan kenalan dulu dengan Kettle atau Pentaho Data Integration. Nah, apa itu Kettle? Ya, kita kenalan dulu. Kettle sebenarnya adalah tools ETL, extract, transformation, loading yang sifatnya free. Ini open source. Oke. Produk sebenarnya ini namanya itu Kettle, tapi merupakan singkatan dari Kettle Extraction, Transport, Transformation, and Loading Environment. Nah, huruf K-nya ini untuk Kettle. Oke. Kettle itu dibuat dari bahasa pemrograman Java oleh Matt Caster, ya. Dia programmer sekaligus konsultan BI, Business Intelligence. Untuk keterangan lebih lanjut bisa langsung dibuka di blognya untuk Matt Caster. Nih, 2006 Kettle diakuisisi oleh Pentaho. Lalu Kettle ini dikenal dengan Pentaho Data Integration atau PDI. Jadi Pentaho Data Integration atau Kettle itu sebenarnya sama sih. Nah, Kettle ini punya banyak banget modul, lebih dari 100. Ini modul-modul yang terbuat dari bahasa Java, pemrograman Java. Oke, memiliki fungsi-fungsi khusus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal step atau modul ini. Nah, modulnya ini akan mempermudah kita dalam membentuk rancangan data warehouse. Kayak seperti slowly changing dimension atau change data capture itu nanti akan dimudahkan dengan Kettle. Nah, Kettle itu memiliki performa dan skalabilitas yang udah terbukti baik. Ya, fleksibilitasnya tinggi. Oke, dan ini untuk Kettle kita bisa membuat plugin tambahan sendiri dengan bahasa pemrograman Java. Kalau memang kita mau membuat satu modul dengan fungsi khusus yang belum ada di Kettle, kita bisa buat sendiri. Nanti bisa dijadikan plugin untuk Kettle tersebut. Oke. Ini ada 5 komponen untuk Kettle, ya. Satu ada koneksi database. Koneksi database-nya ini sangat kaya banget. Kettle itu bisa terkoneksi dengan banyak banget database, ya. Apalagi yang populer itu udah pasti bisa. Kedua ada transformation. Transformation ini adalah file yang digunakan, ya, untuk memproses sesuatu yang berhubungan dengan perubahan data, dengan transformasi data, dengan validasi data seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dengan perubahan data dilakukan oleh Kettle pada transformation, ya. Komponen ketiga itu job. Nah, ini berbeda dengan transformation. Kalau transformation berhubungan dengan perubahan data, job adalah yang tidak berhubungan dengan perubahan data. Oke. Contoh, cek koneksi database, cek file existing. Sebelum menjalankan transformation kita bisa cek dulu database koneksinya oke nggak. Nah, atau bisa kirim message email atau mungkin pop up, ada dialog box gitu untuk menyatakan error atau segala macam, itu bisa dilakukan di job. Oke. Keempat ada step. Step ini sebenarnya modul Java, ya, yang memiliki fungsi khusus seperti kalkulasi, perubahan string dan segala macam. Ini ada step. Yang kelima adalah hop. Hop ini hanya penentu arah sih. Dari step ini dilanjutkan ke step mana, dari step ini dilanjutkan ke step mana. Jadi alur dari flow kerja Kettle-nya, transformation atau jobnya ini bisa dilihat dari arah dari hopnya. Step dan hop ini ada di transformation ataupun job. Nanti kita bisa temuin di transformation ataupun job dan akan dibahas lebih lanjut nanti, ya. Oke. Ini ada koneksi database-nya seperti ini. Ketika kita membuat satu koneksi database, kita akan pilih connection type-nya untuk terkoneksi ke database apa. Ada banyak banget, Oracle, Postgre, SQL Server, SQLite, banyak sekali. Oke, ini ada contoh transformation. Contohnya seperti ini. Ini adalah GUI-nya. Ada step yang kotak-kotak itu step, itu arah panah itu hop. Hop memiliki beberapa kondisi. Oke, seperti ini. Kita akan bahas nanti. Job mirip dengan transformation, ya. Cuman kalau di transformation itu melakukan perubahan data, di job ini hanya yang tidak berhubungan dengan perubahan data. Oke, seperti itu. Sampelnya ini. Nah, kalau tadi komponen pada Kettle, sekarang ada aplikasi penyusun Kettle, ya. Ada 4. 1.
Spoon ini hanya GUI-nya ya, graphic user interface-nya untuk merancang transformation atau job. Jadi membuat transformation ataupun jobnya bisa menggunakan Spoon. Oke. Kedua ada Pen. Pen ini sebenarnya untuk menjalankan file transformation yang mungkin sebelumnya udah kita buat di Spoon untuk dijalankan via terminal atau command prompt kalau di Windows. Jadi kita bisa buat dulu transformation di Spoon. Oke, kita bisa jalankan di Spoon ataupun di terminal menggunakan Pen. Yang ketiga ada Kitchen. Ini sama seperti Pen tapi ini untuk job, bukan untuk transformation. Jadi kalau sudah membuat job di Spoon, kita mau jalankan via terminal atau command prompt bisa menggunakan Kitchen. Yang keempat ada Karte. Ini sebenarnya untuk clustering sih. Jadi kalau mau membagi kerjanya mau dibagi ke beberapa server, ini menggunakan Karte. Ini nanti di load kemana transformasinya itu bisa seperti itu. Nah ini folder dari PDI ya, Communication Edition versi 6 seperti ini. Oke. Menginstalnya sangat mudah ya, karena ini berbasis Java, jadi minimal di komputer kalian harus sudah terinstall Java. Oke, versi 6 atau 7 itu udah bisa. Ada URL di sini. Ini sangat penting untuk mempelajari fungsi dari step-step atau modul Java yang sebelumnya kita pernah sebut ya. Di wiki.pentaho.com itu bisa kita cari. Nah, ini penggunaan Kettle pada dunia nyata sih. Kebanyakan karena ini sebenarnya melakukan proses ETL ya. Jadi kebanyakan Kettle digunakan untuk loading data warehouse. Oke, kedua ada integration data. Integration ini berbeda dengan data warehouse. Jadi dia menggabungkan beberapa data ya dari beberapa aplikasi seperti mungkin ERP, CRM, tapi yang memiliki database berbeda disatukan untuk satu kepentingan. Tapi ini bukan data warehouse. Oke. Ketiga data cleansing. Nah ini sebenarnya terkait dengan efisiensi bisnis ya. Ada data yang bisa dipercaya, ada juga data yang wah ini mungkin datanya nggak update atau segala macam. Nah ini kita sebut ini data kotor dan itu harus di cleansing. Nah proses cleansing ini memiliki aturan-aturan sesuai dengan aturan perusahaannya seperti apa. Jadi, biasanya ada permasalahan dengan format tanggal dan segala macam ya, itu bisa dilakukan di Kettle. Okay. Yang selanjutnya biasanya dilakukan untuk migrasi database. Di sini sangat mudah banget. Migrasi database menggunakan Kettle itu gampang. Mulai dari migrasi database yang sama tetapi beda versi, ataupun mungkin beda database dari database A ke database B. Ini gampang digunakan di Kettle. Oke, selanjutnya ada ekspor data. Ini kadang-kadang kita membutuhkan data, beberapa data ya dari aplikasi existing, mungkin ERP atau apapun itu, tapi kita untuk mendapatkan data itu belum ada nih aplikasinya yang spesifik gitu. Jadi ada kadang-kadang kita perlu enhance dulu aplikasi tersebut untuk mendapatkan data yang kita mau saat ini. Padahal datanya ada di database. Nah, proses enhancement sendiri sebenarnya butuh waktu, butuh biaya. Tapi dengan Kettle kita bisa langsung ambil datanya, langsung ambil database-nya dengan mudah. Waktunya cepat, tidak butuh biaya karena ini free ya, open source. Oke. Sekarang kita coba langsung. Nah, ini community.pentaho.com ya. Kalau kita masuk ke download section, PDI atau Kettle itu ada di sini. Ini ada beberapa produk Pentaho yang lainnya. Oke, kita masuk ke data integration, kita tinggal klik, kita akan diarahkan ke sini ya. Untuk download, saya sudah download. Kita langsung buka saja. Oke, ini ada beberapa file yang sudah diekstrak hasil downloadnya. Ini adalah versi 6.0.1.0-386. Di sini ada spoon.bat. Karena saya menggunakan Windows, saya akan jalankan spoon.bat. Ya, yang menggunakan Linux bisa menjalankan spoon.sh. Ini spoon.sh. Saya akan jalankan spoon.bat. Minimal Java sudah terinstall ya di Windows atau di laptop masing-masing, di komputer masing-masing. Dia akan muncul splash screen seperti ini ya. Nah, ini halaman pertama saat kalian membuka Spoon.
Oke, di sini ada welcome page. Ini kalian bisa delete kalau mau, kalian bisa cek di tools, ada option ya. Di sini ada show welcome page at startup, di uncheck kalau mau tidak usah tampilkan lagi nanti. Oke, oke, dia minta restart untuk efeknya. Oke saja. Oke, kita di sini akan mulai dengan new transformation. Saya akan perlihatkan ya. Di sini ada workspace, ruang kerjanya. Di sini ada toolbar, ada run button ya, yang seperti play ini, ada pause button, stop button, ada gambar mata ini untuk preview. Oke. Di sini ada design ya. Ini yang disebut dengan step, modul-modul Java yang memiliki fungsi khusus nih. Ada dalam kategori-kategori tertentu, input, output, transform dan segala macam. Di sini ada view, di sini hanya explorer dari project yang kita gunakan. Kita nanti ada step apa saja, hop apa aja, database connection apa saja di situ. Oke. Kemudahan dari Spoon ini ya, kita akan jarang banget coding ya, dan menggunakannya cukup mudah. Contoh, kita mau ambil data file Excel, kita bisa lakukan cek dari input ya, cari, atau mungkin kita langsung search di sini bisa Excel. Oke, di input ada satu, kita double klik, dia akan masukin, atau bisa di drag, sama aja. Oke. Nah, kedua step selanjutnya mungkin kita akan cari step lain ya, the transformation. Mungkin kita akan contoh saja, ada ya, yang mana saja ya, kita contoh singkat. Kalau kita double klik, ini akan langsung terbentuk hop dari step yang kita klik sebelumnya ke step yang baru kita insert. Oke. Kalau kita klik yang ini, lalu kita double klik lagi step yang lain, dia akan membuat hop. Nah, ini adalah pertanyaan. Karena hopnya akan bercabang, ada pilihan. Kita mau distribute atau copy. Oke. Kalau copy, jadi seperti ini. Nah, ini ada tanda copy ya, artinya data dari Excel input ini nanti akan dijalankan ke sini dan ke sini. Oke, duplikasi. Kalau ada 1000 data di Excel input ini, maka 1000 datanya akan dikirimkan ke string cut dan row flattener. Oke, itu perbedaannya. Copy, yang satu lagi tadi adalah distribute. Distribute itu nanti kalau kita pilih distribute, datanya akan terbagi dua. Sebagian ke string cut, sebagian ke row flattener. Jadi row nomor 1 ke sini, row nomor 2 ke row flattener, row nomor 3 ke string cut dan seterusnya. Itu perbedaannya. Oke, itu cara bagaimana kita membuat hop antar step. Oke, bisa di double klik seperti itu. Kita klik ini, double klik yang lain, maka akan terhubung secara otomatis. Atau ini di versi 6 seperti ini, mungkin versi 4 sebenarnya belum bisa seperti itu. Jadi cara lama kita adalah seperti ini. Kalau kita sudah tarik step-stepnya, kita bisa tekan shift. Oke, tekan shift lalu klik stepnya, lalu kita arahkan, lalu klik, selesai. Seperti itu. Contoh, kita drag ulang ya, kita klik, kita tekan shift lalu klik ya, lalu kita arahkan mau kemana stepnya. Oke, kita pindahkan ke replace string. Setelah itu klik, selesai. Hopnya terbentuk. Ini hop yang enable. Kalau kita klik, hopnya akan disable dan ini data tidak akan mengalir. Seperti itu. Ini cara membuat transformation. Job sama. Atau di sini ada job. Oke, sama seperti ini. Kita cuman di sini kalau kita lihat, ini stepnya sangat berbeda. Job itu harus dimulai dengan start. Double klik saja seperti ini. Oke. Kita mau menjalankan transformation atau job itu bisa di sini. Untuk konfigurasi setiap step, ya, kita bisa double klik stepnya. Oke, start ini bisa kita repeat, bisa kita scheduling, segala macam. Ini adalah konfigurasinya. Setelah itu mungkin kita akan jalankan transformation apa, gitu kan.
Kita bisa konfigurasi, double klik, lalu jalankan transformation apa seperti itu dan segala macam. Oke. Transformation pun sama, kita harus configure setiap step, double klik, lalu akan muncul configure filenya di mana, sheet apa saja, field apa aja yang akan kita tarik seperti itu. Oke. Ini sepintas penggunaan Spoon ya untuk membuat transformation dan job. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana membuat transformation dan job dalam satu project. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.